Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kajian subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan topik ya, daftar orang-orang yang beruntung menurut hadis Nabi. Jadi ada sabda-sabda Nabi itu yang diindikasi sebagai orang yang beruntung dengan bertolak istilah dari bahasa Arab itu Tuba. Di Tuba. Jadi kalau ada di Indonesia ada Danau Toba. Toba itu maknanya sangat beruntung. Kalau dalam bahasa Jawa itu bejo kemayangan. Jadi untung besar. Nah, salah satu orang yang mempunyai keuntungan besar itu adalah orang yang melaksanakan kurban di hari raya. Ada sebagian umat Islam hari ini masih hari Tasyrik, sebagian sudah habis kemarin. Dalam sebuah hadis Nabi, riwayatnya cukup banyak. Jadi ada riwayatnya dari Imam Tirmidzi nomor 1413 dan Ibnu Majah 3117. Ini Rasulullah bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri, sesuatu amal perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar, yaitu hari nyembelih 10 Dzulhijjah, ahabba ilallahi, yang jauh lebih disukai oleh Allah, min ihraqid dami, yaitu mengalirkan darah. Innaha, bahwa mengalirkan darah, atau innaha, sesungguhnya darah, gitu ya. Lata'ti yaumal qiyamati, sungguh akan datang besok hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya, wa audlafiha, dan dengan kuku-kuku kaki, ya, bahasa Jawanya itu teracak, ya. Kuku kaki di kuda, kambing itu kan ada ya kukunya. Wa anadama, dan sesungguhnya darah itu la yaqa'u minallahi, akan sampai di hadirat Allah, yaitu bimakanin, pada suatu tempat, qabla ayyaqa'a minal ardi, sebelum sampai ke bumi, atau sebelum jatuh ke tanah. Fatibu, maka Allah itu berfirman, fatibu, alangkah beruntungnya, biha, dengan darah itu, nafsan, seseorang. Jadi ketika disembelih itu darah pasti menyembur, dan sebelum sampai di tanah, jadi masih di udara, antara leher dan tanah, ya, itu Allah sudah berseru tuh, fatuba, alangkah beruntungnya. Nah, kemudian yang biasanya salah paham di kalangan kita dulu di kampung-kampung, ya, jadi kalau korban itu tanduknya harus yang bagus, gemuk, menyenangkan, itu nanti untuk kendaraan. Ketika nguwat Shiratal Mustaqim, itu ternyata sejauh ini saya cari di sasanya tidak ketemu. Yang ada
itu adalah bahwa tanduk, bulu dan kuku-kuku itu nanti menjadi apa? Menjadi saksi datang gitu nanti. Jadi, enggak datang bukan untuk dikendarai kan gitu. Ya. Nah, di dalam hadis yang lain itu kullu sya'ratin hasanatun. Setiap bulu dari hewan yang disembelih itu dibalas dengan satu hasanah, yaitu satu kebaikan. Nah, persoalannya siapa yang bisa menghitung bulu seekor kambing? Apalagi kalau kambingnya itu biri-biri. Sangat banyak. Jenis apapun kambingnya, insya Allah belum ada yang menghitung. Kalau ahli sarjana analis kesehatan, itu ada mengindikasi ada orang kena hepatitis B. Lalu diambil ya darahnya ya sebagai sampel, itu bisa dihitung. Ya bisa dihitung, oh jumlah virusnya itu sekian per sekian mili. Itu bisa dihitung. Tetapi sarjana pertanian atau peternakan belum ada. Ya, alat hitung dalam radius sekian sentimeter itu sekian bulunya. Itu enggak ada, belum sampai sekarang. Dan kalau kita lihat bulu-bulu yang ada di telinga dan bulu yang ada di tubuh itu berbeda tingkat kelembutan bulu. Ya, jadi begitulah banyaknya. Maka sangat wajar kalau pada akhirnya darah itu belum sampai ke bumi itu Allah sudah berfirman itu tuba. Alangkah beruntungnya. Bejo kemayangan. Karena setiap rambut, setiap bulu itu jadi saksi. Ini kan luar biasa. Hanya ketika sudah menjadi pemahaman hukum, gitu kalau hukum itu akhirnya menjadi sunat. Sunah itu ya nek dilakoni ya apik, ora dilakoni ya ora dosa. Ya gitu ya. Nah, akhirnya kalau di desa-desa itu ya sering jenenge korban itu ya saya melihat ya kecil saya di desa itu. Sak kampung ya masjid sana, masjid sini, masjid ini itu rak krungu sing korban ki sapa? Cuma satu orang sembelih dhewe di rumah, enggak ada yang tahu. Diantar ya begitulah ini. Karena apa? Hukumnya sunnah, cuma sekali seumur hidup. Karena besok nanti kendaraan. Nah, wes korban pisan kan untuk kendaraan bisa. Nah, ini ternyata pemahaman ini salah. Nah, ini kalau sudah dipahami dengan hukum, wah akhirnya. Tapi kalau dipahami bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, limangkana yarjullah, bahwa Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik bagi siapa yang pengen ketemu Allah dengan penuh percaya diri, nah, gitu ya, yang ngikuti korban. Di saya ada postingan ya insya Allah benar bukan hoax itu, satu dusun itu korban apa kambingnya itu 254 ya. Kemudian sapinya 37, itu satu dusun. Itu memposisikan Rasulullah sebagai teladan. Contoh yang baik. Ya siapa sih yang tidak pengen beruntung di akhirat kelak sana, kan gitu ya. Nah, karena itulah kalau pengen kita termasuk orang yang beruntung, ya setiap tahun itu korban. Ya. Lalu korban ini ternyata juga ada versi pemahaman, terutama ketika korban sapi itu tidak boleh patungan orang lain itu 7 orang, itu ada yang tidak memperbolehkan begitu. Nah, ternyata saya juga memperoleh postingan berulang kali. Saya akhirnya juga ragu, tak perhati lagi itu ternyata juga tidak apa-apa. Ya berorang itu ora kudu seduluren ndak, satu rombongan. Di suatu saat Nabi itu sedang khuruj
Artinya ya kalau sekarang ini jamaah tabligh ya, huruj itu artinya tidak berada di rumah. Lah pas huruj itu mendapati hari nahar. Ya Kanjeng Nabi sholatnya tidak pulang ke Masjid Nabawi, tapi di mana beliau itu berada di kampung itu. Lalu spontan sahabat itu berkorban berpatungan. Ketika korbannya itu badanah, ya. Badanah itu untuk besar, awil bakor atau sapi itu bertujuh. Tapi ketika bair itu onta yang lebih besar itu bersepuluh. Jadi kalau di sini ada sapi besar ya, yang kalau menurut berita sih Hakim, ada Ayu Ting Ting, ada siapa gitu ya, korbannya kan sapi-sapi besar. Dan itu untuk satu orang, bahkan satu orang dua, kan gitu ya. Itu lebih bagus. Itu untuk 10 orang bisa. Untuk 10 orang bisa. Nah kita kelihatannya belum ya, belum membudaya untuk sapi besar bersepuluh gitu. Ya biasanya sapi bertujuh. Ya tanduknya baru separuh ya, baru berapa senti, belum ada 10 senti atau minimal 10 cm. Tapi yang jelas sudah poel, nah, itu sudah diperbolehkan. Jadi tidak menunggu tanduknya harus begitu. Ya. Tapi kalau yang lebih bagus, kalau domba itu memang tanduknya begitu. Prakteknya Nabi adalah demikian. Jadi kalau kita ingin beruntung di akhirat kelak gitu, ya setiap tahun korban. Ya. Itu kelihatannya lebih bagus nabung 1 tahun untuk berkorban daripada nabung 1 tahun untuk ziarah Wali Songo, untuk ziarah makam-makam para wali. Semuanya baik, tapi kalau di tingkat level kebaikannya kan lebih bagus ini ya. Iya, jadi ziarah di makam itu kalau para penganut tarekat itu adalah menjadi vitamin untuk wusul ilallah. Nggak begitu? Vitamin untuk wusul ilallah. Tapi kalau untuk Nabi itu adalah tudzakiratun lil maut, untuk mengingatkan akan kematian. Lho nek ora rasane kuburan wis ingat mati, akhirnya banyak istighfar kan juga tidak apa-apa. Nah, karena itu ya boleh, tidak melarang ya. Mungkin nabung 1 tahun, ini untuk ziarah, ini untuk korban, boleh kan gitu ya. Semuanya baik, semuanya baik. Cuma kalau ziarah kubur itu harus benar, karena banyak yang sebetulnya salah. Itu ya, 1 itu adalah orang yang berkorban untuk setiap tahun. Kemudian yang kedua ya, itu adalah orang yang memperoleh kunci kebaikan. Ya, di dalam sabda Nabi Sunan Ibnu Majah 234 itu disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, inna hadzal khairi, inna hadzal khaira, nah, gitu ya. Jadi pada ismi isyaratin itu harus mengikuti inna hadzal khaira, sesungguhnya kebaikan itu khazainun, punya perbendaharaan, punya gudang tempat. Walatil kal khazainu, dan sungguh tempat-tempat kebaikan itu, gudang-gudang kebaikan itu, mafatihun, banyak kuncinya. Fatuba, nah gini nih, fatuba, maka sangat beruntung, li'abdin, bagi seorang hamba, ja'alahullahu miftahan, yang Allah menjadikannya, membuatkannya untuk dia miftahan, sebagai kunci, lil khairi, untuk setiap kebaikan. Mughlaqon,
dan tertutup, ya, gembok, mughlaqon itu gembok, lisyarri untuk setiap kejahatan, kejelekan. Wawailun dan kehancuran atau kecelakaan. Nah, gini, wawailun dan setiap kehancuran li'abdin bagi seseorang ja'alahullahu yang Allah menjadikannya miftahan sebuah kunci lisyarri bagi kejahatan, mughlaqon dan gembok lil khairi untuk kebaikan. Artinya begini, jadi untuk kebaikan itu Rasulullah menyebutnya mafatihun, banyak kunci. Tetapi kalau untuk kebaikan, ya, untuk kejelekan, kehancuran, ya, itu juga apa? Mafatihan lisyarri, ada kunci-kunci, ya, untuk kejelekan, mughlaqon lil khairi dan gembok untuk kebaikan. Jadi Allah itu punya perbendaharaan. Setiap satu gedung perbendaharaan ada satu kunci. Sementara kebaikannya itu banyak. Sehingga setiap satu gedung satu kunci, satu gedung satu kunci, satu gedung satu kunci, satu gedung satu kunci. Nah, tetapi untuk kejahatan, nah, itu kunci pembukanya itu satu cuma. Jadi banyak gedung, banyak perbendaharaan, itu dibuka kunci satu, klik semuanya sudah terbuka. Semuanya sudah terbuka. Nah, kemudian untuk perbendaharaan kebaikan itu, ya, setiap satu gedung satu gembok, satu gembok. Ya. Apa bedanya? Pemahamannya begini. Jadi orang itu kalau sudah dibuatkan kunci oleh Allah, gitu, ya, itu Allah banyak membuatkan kunci. Contoh kebaikan itu orang itu umpama, ya, Ahad pagi, sholat subuh, podo-podo sholat subuh itu ono masjid yang habis subuh selesai, bar kuwi ditutup, dikunci. Ya, di kunci kebaikannya, ya, satu sholat fajar, dua sholat subuh berjamaah, tiga zikir ba'da sholat. Para itu kosong, tutup kunci, ya, ya, dikunci, digembok. Tetapi karena kunci perbendaharaan itu per gedung itu satu, maka satu sholat subuh fajar itu ada kuncinya sendiri. Kemudian sholat subuh ada kuncinya sendiri. Lalu zikir ba'da subuh ada kuncinya sendiri. Lalu ada kajian sesudahnya ada kuncinya sendiri. Ya, ada gemboknya sendiri. Ya. Tetapi untuk kejahatan, ya, untuk kejahatan itu satu kunci membuka banyak kejahatan. Nah itu lihat. Jadi kalau mafatihun itu jamak, jadi per kebaikan ada kuncinya. Jadi ketika kita subuh pagi ini, kita sudah banyak membuat kunci. Habis ini buka ini, habis ini buka ini, habis ini buka ini, habis ini buka ini. Apa maknanya? Setiap amal soleh itu sangat terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terjaga karena setiap kebaikan ada kuncinya, setiap kebaikan ada kuncinya, sebab kebaikan ada kuncinya, ada gemboknya, ada pembuka, ada penutupnya. Itu artinya amal soleh yang kita lakukan itu sangat-sangat aman. Tapi berbeda kalau perbuatan itu jelek, dibuka satu kunci, membuka semua gedung kejelekan semua. Ya, ya, kita bisa mengambil contoh umpama kejahatan itu adalah minum keras.
Minum air tapi air yang keras. Itu kan jahat, wong haram kok. Lah kalau sudah minum itu setengah gliyeng. Nah, setengah gliyeng kepribadiannya ya tinggal setengah. Sehingga berani berkata kotor, bahkan malah orang. Berkata kotor jelek, minum jelek, malah orang jelek. Nah setelah itu kalau dia itu berhasil, malah orang itu apalagi paling apa? Beli nomor jelek lagi. Setelah beli nomor, ndelalah menang. Wong ra kerja kutu menang itu, ndelalah kemana? Ya sana, ke tempat-tempat khusus. Untuk apa? Ya bersenang-senang. Lu jelek. Jadi hanya satu kejelekan minum teh itu berantai kejelekan. Jadi kunci kejelekan itu kalau sistem laptop gitu ya Excel. Dibuka langsung terbuka semua. Tapi kalau kebaikan itu tertib. Satu kebaikan, satu kunci, satu gembok. Satu kunci, satu gembok. Satu kunci, satu gembok. Sehingga orang yang berbuat kebaikan itu kunci-kunci kebaikannya itu banyak. Artinya aman, tidak terjaga, tidak ternodai oleh orang lain. Nah, itu ibarat yang demikian ini. Karena itulah orang itu kalau ashabul khair, ahli kebaikan, insya Allah termasuk orang yang beruntung. Nah, kalau kebaikan terbuka, insya Allah masing-masing pintu-pintu kejelekan itu akan tertutup rapat. Tadi disebutkan di dalam bacaan kita sholat subuh itu surat Al-Balad itu adalah ashabul maimanah. Jadi orang yang iman dan itu watawasaw bil marhamah. Nah, itu adalah kelompoknya begini. Karena adanya adalah kebaikan. Tapi nak kafaru, ashabul masy'amah, kelompok kiri. Begitu berbuat jelek akan terbuka pintu-pintu kejelekan yang tidak terkira banyaknya. Karena itu jadilah kita orang yang beruntung. Itu daftar orang yang beruntung yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak beristighfar. Ya. Ini di dalam Sunan Ibnu Majah juga, hadis nomor 3808. Jadi, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, alangkah beruntung liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiron. Sungguh beruntung liman bagi seseorang wujida yang terdapat ditemukan fi sahifatihi di dalam lembaran-lembaran catatan amalnya istighfaron katsiron, istighfar yang banyak. Jadi kita itu setiap hari itu dicatat ya oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Lebih banyak catatan raqibnya atau lebih banyak catatan atidnya. Saya pernah menulis buku ya tahun 2008 terbitnya ya. Itu oleh Nusindo, satu diantaranya itu saya jelaskan ada orang yang ahli tahajud malam. Kemudian saya pengen sekali orang itu ketemu dengan malaikat. Tahajud malam, pengennya ketemu malaikat. Kira-kira wes salah niat apa enggak itu? Sudah salah niat ya. Wong sholat kok ketemu dengan malaikat. Tapi ya Gusti Allah ijabah itu. Nah, setelah itu suatu saat malam itu datang seorang malaikat membawa tas kersek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya, malaikat utusan Allah. Oh, alhamdulillah.
saya sudah lama sekali bercita-cita untuk ketemu malaikat Allah. Jadi kamu ya? Iya, saya malaikat Allah. Lalu apa kok membawa tas kresek? Ya ini aku berikan untuk kamu. Lalu diterima. Ini isinya apa? Ini adalah catatan amal perbuatanmu yang baik. Ya, dibuka gembira sekali. Dibuka gembira sekali. Wah, ning ya kuwi mau wadahe tas kresek. Saabot-abote piro gitu. Alhamdulillah, jadi tidak ada ya catatan amal jelek saya. Di situ sih tidak ada. Lalu bagaimana? Cobalah kamu noleh ke kiri. Nah, lalu noleh ke kiri itu hanya ada seperti dinding. Tapi bergaris-garis. Loh itu apa? Itu sih bak truk. Loh, bak truk, iya. Memang tulisan saya begitu, bak truk. Lalu apa? Itu di situ ada isinya. Isinya apa? Buka sendirilah. Lu kok begitu banyak buku? Iya, buku. Isinya apa? Ya buka sendiri. Begitu dibuka, itu isinya adalah catatan amal buruk. Catatan amal buruk. Lalu baru semaput dia. Ada orang yang sholat tahajud, tapi keliru niat, ya tetap baik. Tapi kan akeh salah. Ya. Amal buruk, amal baiknya itu hanya satu tas kresek, amal buruknya satu puso. Itu panen hikmah karena rajin sholat. Nah itu judulnya begitu. Ya saya mencari-cari sudah tidak ada. Saya tinggal hanya punya satu naskah. Ya dulu itu banyak ya saya bagi ya, ada bagian 20 itu sudah habis. Itu satu diantaranya begitu. Nah, itulah karena bahwa ketika sholat saja keliru niat, ya emang toh wong sholat kok tidak pengen ketemu malaikat, lalu ketemu juk malah apa toh gelo toh itu ya. Ya sudahlah, sholat itu tahajud laksanakan. Wa minal laili fatajat bi nafilatalak. Sudah tahajud lillahi ta'ala. Sudah diajarkan oleh Imam Syafi'i bahwa apapun itu karena niatnya. Ya sudah, jadi kalau sholat tahajud, ya niatnya apa? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya banyak sekali syarat dengan doa. Satu diantaranya istighfar. Itu di dalam sholat itu. Hanya Nabi itu satu harinya itu beristighfar di luar bacaan sholat. Jadi ya duduk begitu tenang. Ya kalau dalam bahasa agama lain itu ya meditasi. Tapi kalau di dalam bahasa kita itu ya zikir atau as-somati. As-somati lalu menjadi semedi. Nah, jadi semedi itu dari bahasa Arab itu somati. Semedi itu banyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu dalam satu riwayat, ini dari siapa nih? Ibnu Majah lagi ya, nomor hadis 3807, itu tidak kurang dari 70 kali. Ya. Disebutkan bahwa faqala, jadi aina anta minal istighfari, ya begitu. Bagaimana penjenengan itu beristighfar? Itu ada salah satu orang sahabat itu bertanya itu. Tastaghfirullah fil yaumi sab'ina marratan. Itu kemana kamu dari istighfar, hai Hudzaifah? Ya, itu Hudzaifah itu enggak banyak itu istighfarnya. Kemudian beliau menjawab, beliau meneruskan ceritanya, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah itu 70 kali dalam sehari. Itu Rasulullah yang sudah diampuni dosanya itu masih
minimal 70 kali. Di luar bacaan istighfar yang di dalam sholat. Nabi itu kalau sholat, terutama sholat malam, itu duduk di antara dua sujud kan, ya Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Tidak minta yang lain. Ya. Sebanyak, tidak terhitung. Satu di antaranya begitu ya. Doanya itu banyak. Tetapi yang dimaksudkan 70 kali ini di luar ritual sholat. 70 kali. Bahkan hadis yang berikutnya itu 100 kali. Itu disebutkan di dalam Sunan Darimi 2607, Ahmad 22250, lalu 22273, lalu 22282, lalu 22330. Nah, itu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marratin. Nabi bersabda bahwa aku itu memohon ampunan kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Itu 100 kali. Nah, kalau kita ingin beruntung, gitu ya, itu setiap lembaran itu istighfarnya banyak. Setiap lembaran istighfarnya banyak. Setiap lembaran istighfarnya banyak. Jadi kalau satu hari itu catatan amal perbuatan kita itu sebutkanlah 100 halaman, umpamanya 100 halaman, itu ya 75 halaman itu istighfar. Umpamanya begitu. Itu termasuk untuk orang beruntung. Tetapi kalau perbandingannya itu tas kresek sama truk puso, ya tas kresek sama tas puso, waduh ya berat. Nah, karena itulah ya kita supaya banyak beristighfar untuk setiap harinya. Ya, jadi biasanya ini bukan pamer ya, bukan pamer, tapi ya saya biasanya habis sholat subuh di masjid lalu pulang ya duduk di kursi begitu istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, kemudian tahlil 100 kali. Nah, itu tiba-tiba mata pedes, nah, lalu glento, nah, gitu ya, glento begitu makser ya, seperempat jam apa 20 menit itu hampir istiqomah ya, hampir istiqomah. Kalau tidak sedang keluar begini kan gitu. Nah itu ya meskipun menurut ilmu kesehatan pagi-pagi tidur itu kurang bagus gitu ya, tetapi dari ilmu kesehatan juga itu sehari semalam itu jangan sampai tidurnya ya dibuat 6,5 lah gitu ya, 6,5 jam. Nah, yang penting kuota tidur itu sehari 6,5 jam. Nah itu bisa di manage gitu. Jadi kalau jam 3 sudah bangun, nah gitu ya, jam 3 sudah bangun, apalagi yang sudah berumur, nah gitu ya, sudah berumur jam 3 ini dituruk-turuk ke ya iso kan gitu ya. Akhirnya kan bangun, ya, sholat, habis sholat subuh gitu, tuh makser itu seger. Ya, insya Allah nanti kalau agak ringan, tidak kerja lagi, baru jalan-jalan kan gitu, ringan. Nah itu untuk membiasakan agar setiap hari itu bisa 100 kali. Ya, wong Nabi dijamin, apalagi yang sudah dijamin itu begitu, apalagi kita yang belum ada jaminan. Jadi supaya beruntung. Jadi ibarat kehidupan sekarang bagi mahasiswa itu supaya IP ya, indeks prestasi itu komlot di akhirat kelak, maka ketika di akhirat kelak ketika yudisium kan diberi buku catatan amal ya. Wa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Diberi buku catatan, diterimakan dengan tangan kanan, diberikan dengan tangan kanan. Nah, itu yang menerima berbahagia ceria.
itu ibarat IP-nya nyaris 4, kan gitu. Nah, maka perbanyak istighfar di masa kuliah ini, di masa kehidupan dunia ini. Jadi setiap hari itu antara 70 sampai 100, antara 70 setiap hari. Jangan sampai kan gitu. Nah, jadi kalau umpamanya tergesa, kadang-kadang saya jalan kaki pagi gitu ya, itu sambil istighfar, tidak apa-apa. Ya. Ini tidak apa-apa. Kita mencari pembenarannya ya hasanah di dunia wal akhirah. Dunianya olahraga kan gitu ya. Dunianya olahraga, tapi isinya istighfar. Itu bisa dilakukan demikian itu agar nanti itu setiap lembaran itu banyak sekali catatan amal itu. Itu ketika menerima catatan amal perbuatan. Tetapi di sana kan tidak hanya menerima saja, masih juga ditimbang. Nah, masih juga ditimbang. Jika ketika ditimbang amal kita, maka agar amal soleh itu menjadi berat seberat-beratnya, maka perbanyaklah tasbih. Nah, ini dari hadisnya, hadis riwayat Muslim ya, 2726. Ya, di qalali Rasulullah ya berwasiat kepadaku. Siapa itu? Juwariyah bintil Haris. Ya, jadi Juwariyah itu adalah istri Rasulullah juga sebetulnya ya. Qalali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mewasiatkan kepadaku ya. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Aku benar-benar mengatakan kepadamu ya sesudahmu itu arba'a kalimatin, 4 kalimat. Lau zinat, apabila ditimbang, bima qultu, dengan timbangan apa yang aku katakan ini, mundul yaumi, sejak hari ini, lawazanat hunna, sungguh akan menjadi lebih berat lagi. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatih. Jadi kalimatnya itu adalah subhanallah wa bihamdih. Itu. Maka itu akan terjemahnya itu begini, setelah aku meninggalkanmu tadi, aku telah membaca kalimat zikir yang jika ditimbang pahalanya dengan apa yang engkau baca hari sejak pagi tadi ini akan sama beratnya, yaitu Maha Suci Allah dan memujinya sebanyak ciptaannya, sejauh ridhonya, seberat timbangannya, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimatnya. Nah, ini akan sebanyak itu. Sebanyak makhluk, sebanyak tinta. Hanya 2 kalimat itu. Maka kalimat yang lain, hadis yang lain, itu hadis riwayat Imam Bukhari ya, nomor 5927, 618, 7008. Muslim 4860, Tirmidzi 3389, Ibnu Majah 3796, Musnad Imam Ahmad 6870, Ibnu Hibban 831 dan 841. Jadi hadis ini luar biasa, rawinya luar biasa banyak. Itu bagaimana? Teks singkatnya itu adalah kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani, yang keduanya ringan. Alal lisani, bagi lisan kita. Faqilatani, tetapi keduanya sangat berat. Fil mizani, di dalam timbangan kelak. Habibatani, dua-duanya sangat dicintai. Ilar rahmani,
kepada Allah yang Maha Pemurah. Yaitu apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tidak dibalik. Ya, kita kalau ada di desa-desa, di desa saya itu ada tradisi tahlilan gitu, ternyata dibalik itu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu ya jangan. Wong contohnya subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Jadi rumus formula itu yang diberikan oleh Rasulullah seperti itu, jangan dibalik. Ini menjadi sangat penting ya. Insya Allah masih banyak di antara sahabat-sahabat kita itu kalau mempunyai kesulitan lalu sowan kepada orang pinter, wong tua, kan gitu ya. Banyak itu wong pinter, wong tua, dukun. Ya. Jadi biasanya diberi mantra. Nah, karena dukune kuwi Islame yo mbah salat mbah ora. Saya punya catatan banyak itu. Ya, umpamanya agar suaminya itunya tidak bisa hidup dengan wanita lain karena terjadi ini. Jadi ada laki-laki yang memang selingkuh kan gitu ya. Lalu istrinya itu ke tempat orang tua membuat supaya alatnya laki-laki itu kalau kepada wanita lain itu tidak bisa hidup, hanya hidup ketika dengan dia kan gitu. Nah, itu ada mantranya ya, kalau saya baca di sini ya nggak tega saya gitu. Nggak tega. Cuma akhirnya itu terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, lalu saya klarifikasi, Mbah, iki umpamane iki nek menurut ilmu tajwid kan salah. Itu kudune la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora kena, Mas. Ora iso. Ya kudu ngono kuwi. Kudu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis soalé guruku mbiyen ngono kuwi. Iki nek mau wae ora sida mandi. Tidak efektif. Nah, sehingga klien-klien atau pasien-pasien yang demikian itu semua mantra-mantranya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nek ra kuwi ora mandi. Itu katanya dukunnya seperti itu. Nah, ini kan ya jadi lu karo dukun kowe rawani ngowahi kok. Rumusane Kanjeng Nabi malah di owahi iki ya ora sida mandi. Nah, karena itu kalau membaca tasbih yang timbangannya nanti menjadi berat itu adalah subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ya. Jadi kalau supaya lembarannya itu kita menjadi beruntung, itu banyak istighfar, tapi ketika ditimbang amal baik menjadi banyak, itu menjadi supaya membaca tasbih. Lalu proses itu kan masih lagi yaitu apa? Yang sangat berat. Ya, itu adalah apa? Uwat siratal mustaqim. Itu kan memang benar ya. Memang benar itu uwat siratal mustaqim. Lah supaya sukses di sana bagaimana? Nah, Nabi itu bersabda. Jadi riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud hadis nomor 446, lalu Ibnu Hibban 911, kualitas hadis hasan. Yaitu aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum ala sholatin, alayya sholatin, aktsaruhum alayya sholatan. Jadi orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawat atas aku. Ya. Maka terutama ya hari Jumat, ya malam Jumat sampai hari Jumat itu ya diusahakan ya membaca sholawat.
Karena kita ini hidup di zaman ini, itu dari segi waktu sudah jauh dari Rasulullah. Dilihat dari jumlah person, kita sudah entah ke 10 miliar atau ke berapa zaman Nabi ya. Itu sehingga nanti dekatnya dengan Nabi itu kita sudah di soft berapa, lingkaran gitu sudah soft berapa. Mungkin sudah soft 1 miliar sana, kan jauh banget gitu. Tapi itu bisa menjadi dekat, bisa menjadi dekat, bisa menjadi dekat, bisa menjadi dekat, bahkan sangat dekat lagi, itu tergantung banyak sedikitnya sholawat kita. Jadi kalau daftar normal itu ada di lingkaran ke 1 miliar, karena banyaknya sholawat itu bisa hitungan jutaan. Nah setelah itu bisa hitungan ratusan ribu. Nah, setelah itu bisa hitungan puluhan ribu. Wah, kalau sudah begitu sudah sangat dekat. Nah itu apa? Kaitannya ini. Wa yudrabus siratu baina dhahrai jahannam. Maka dibentangkanlah ya, as-sirat di antara kedua punggung neraka jahanam. Jadi ada lembah yang begitu panjang, begitu dalam begitu. Lalu ada penghubung lembah itu, jembatan. Kalau di dalam bahasa Mesir kuno, agamanya Fir'aun, itu sudah nembung juga jembatan. Namanya jembatan Cinefat. Nah, di dalam Islam itu sirat. Fa'akunu ana wa umati. Maka aku dan umatku awalaman yujizuha adalah orang yang pertama-tama melintasinya. Jadi umat Nabi Muhammad itu diberi prioritas agar melewati lebih duluan. Umatnya Nabi Musa nanti, umatnya Nabi Isa nanti, umatnya Nabi Adam nanti. Iki sing ana umat Muhammad. Ana tandane ya. Tandanya biasanya apa? Wajahnya berkilau, tangannya berkilau, dadanya berkilau, kakinya berkilau sebagai asarul sujud. Asarul wudu, maaf ya, asarul wudu. Kemudian wala yatakallamu yauma idzin, dan pada hari ini tidak ada yang berkata-kata karena tegang banget. Ilar rusulu, kecuali para utusan Allah. Wa da'war rusuli yauma idzin, dan para utusan Allah itu berdoa pada hari itu, Allahumma salim, Allahumma salim. Allahumma salim, ya Allah selamatkan dia. Ya Allah selamatkan dia. Nah, dari ini ada, kalau kita kepingin ketika melintasi itu selamat dan didoakan oleh para utusan Allah, nah kan gitu ya, maka perbanyaklah sholawat. Nah, jadi dari ini baru baru dua orang yang beruntung di akhirat kelak. Nah ini maksudnya masih banyak. Kesimpulannya yang satu, supaya setiap hari banyak membaca sholawat istighfar, ya minimal 100 kali. Kalau kita itu istiqomah demikian itu, insya Allah kunci-kunci kebaikan itu terbuka untuk kita. Maksudnya apa? Gemar beramal soleh itu senang. Aku silaturahmi ke sana. Aku sholat masjid ke sana. Saya juga mendapatkan seseorang itu Jumatan, bukan Jumatan, sholat diratani. Hari ini aku masjid ke sana, hari ini aku masjid ke sana, hari ini aku masjid ke sana. Ya. Apa yang diikuti? Ada sahabat Nabi sing umurnya itu jarak masjid dan rumahnya itu paling jauh. Wah, dia itu selalu berjalan kaki. Kemudian dinasihati, disarankan oleh temannya, mbok kamu
itu pindah saja rumahmu yang diisi dengan masjid. Sehingga kalau kamu itu berangkat ke masjid itu ora kodanan, ora panasan. Dia bersumpah demi Allah itu, aku tidak pernah akan pindah dari rumahku dan aku akan datang setiap kali dengan jalan kakiku ini. Ya ini pernah juga ya di YouTube saya itu pernah ada ya demikian itu. Nah, karena apa? Kullu khutbatin hasanatun, setiap langkah itu adalah satu kebaikan. Sehingga ada itu orangnya sudah stroke sisat. Ya saya itu ya rodok kasihan. Stroke-nya iso numpak sepeda. Jumatan ke sana, Jumatan ke sana, Jumatan ke sana. Tapi sudah meninggal ya. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Ya saya kadang-kadang terenyuh. Ya dulunya itu dia itu adalah penganut aliran kepercayaan. Yaitu ASK, Allah Sesembahan Kawula. Kemudian ketika kenal dengan saya itu kakaknya, itu dia juga tokoh ya, jadi tokoh. Lalu kenal dengan saya, lalu diskusi, ada 3 bulanan lebih ya. Itu lalu kalau sekarang itu ya mu'alaf ya, syahadat hijrah. Itu sholatnya jawabannya sholat ya, doa sholat itu ditulis dengan Latin. Jadi depan tembok Fatihah suratnya ditulis itu. Bacaan tahiyatnya di bawah. Soalnya sholatnya wis tuwa. Blas ora kenal ngaji. Ya. Nek soal fase enggak usah ditanya. Tapi girohnya untuk itu sangat luar biasa. Singkat cerita, ada 5 saudara itu akhirnya masuk Islam semua. Masuk Islam semua. Nah, ketika itu saya sampai dikucilkan di dalam satu organisasi Islam, itu Danusiri itu berbahaya itu. Karena dia adalah orang aliran kepercayaan. Ya karena saya fasih ya, mengucapkan istilah-istilah kepercayaan begitu itu salah tangkap. Padahal diskusi itu bagaimana agar orang itu masuk ke dalam Islam. Saya menunjukkan bahwa setiap konsep yang demikian itu Islamnya begini, asalnya adalah begini, kan begitu. Ya itu tadi singkat cerita, ya masuk Islam semua, akhirnya masa tuanya itu stroke. Itu meminta daftar khutbah saya. Jadi kalau hari ini saya khutbah di sana, dia akan sholat di tempat itu. Karena saking merasa berterima kasih kepada saya. Lalu anak-anaknya sangat luar biasa, ya satu kuliah di Kanada, yang satu kuliah di Jerman, yaitu programnya Pak Habibie yang begitu itu, lalu masih korespondensi dengan saya. Sampai sekarang itu masih membapak. Nah, itu apa artinya? Jumatan itu tidak di masjidnya sendiri, tapi ke sana, mencari tahu saya khutbah di mana. Nah, itu insya Allah termasuk orang yang beruntung. Nah, karena setiap langkahnya adalah demikian itu. Nah, lalu kalau kita beruntung ketika diberi buku catatan, banyak istighfar, ketika ditimbang, banyak bertasbih, itu ya. Ketika di syirat, banyak bersolawat. Jadi 3 ini adalah sangat strategis untuk menjadi orang yang beruntung. Lalu versi kedua adalah kurban setiap tahun. Tetapi semua ini akan hilang musnah kalau kita melakukan kemusyrikan. Karena itulah jangan dekat-dekat dengan istilah musyrik atau syirik. Itu jangan dekat-dekat. Sesuatu perbuatan yang masuk kategori syirik itu. Karena dosa syirik tidak akan terampuni meskipun amal soleh kita begitu banyak, itu semuanya akan musnah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar cerita kosong, ya, tidak ada manfaatnya kalau kita akhirnya juga tidak melaksanakannya. Ya sudah, setiap hari
minimal 100 kali beristighfar. Kan gitu ya. Setiap hari Jumat perbanyak membaca sholawat. Kemudian supaya timbangannya banyak, kita membaca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.